Selamat siang Memvita dan selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 7 Filmologi akan menjelaskan tentang ekosistem festival film dan monetisasi film. Kelompok kami beranggotakan Nirvana, Saula, dan saya sendiri Advent dan Frances. Di presentasi ini, kelompok kami akan menjelaskan definisi festival film, definisi monetisasi, Festival Film Indonesia atau FFI, sejarah FFI, 5 Akademi Citra, dan ada festival film di Indonesia serta yang internasional. Festival film adalah kegiatan yang erat kaitannya dengan dunia perfilman, terutama dalam proses perkembangan film. Festival film menjadi ruang interaksi budaya, sosial, dan ekonomi. Dalam festival film biasanya dilakukan penayangan film, penghargaan, seminar, dan lainnya. Festival film merupakan salah satu elemen penting dunia perfilman karena menciptakan ruang pertemuan antara pembuat film, penonton, investor, dan pemerintah. Ruang tersebut tercipta melalui pemutaran, diskusi, bernegosiasi, pameran, dan hibah produksi. Melalui festival film itu pula, berbagai pihak dapat berinteraksi dan menjalin kerjasama. Festival film bukanlah sebuah ajang bagi para pelaku industri untuk berkompetisi, melainkan sebagai proses memunculkan ide-ide kreatif untuk perkembangan industri perfilman. Melalui kegiatan festival film, kita diajak untuk menonton dan berpartisipasi secara aktif, seperti melakukan riset budaya secara lebih jauh dan menjadi wadah untuk menyediakan aspek-aspek pertunjukan penting dalam budaya secara global. Jadi sebelum membahas monetisasi film, monetisasi sendiri merupakan proses di mana sebuah konten atau karya menjadi sumber penghasilan. Nah, dalam konteks film ini, monetisasi mencakup seluruh pendapatan yang dihasilkan dari film yang sudah diproduksi, seperti penjualan tiket di bioskop maupun distribusi digital atau platform streaming seperti Netflix, Disney+, dan berbagai platform streaming lainnya. Nah, di dalamnya terdapat hubungan antara monetisasi film dengan produksi sebuah film maupun aktor yang memunculkan adanya peluang untuk memonetisasi film dari kedua aspek tersebut. Dengan demikian, monetisasi film tidak hanya pada satu saluran pendapatan saja, tetapi berbagai aspek dapat dioptimalkan untuk menjadi sumber keuntungan. Selanjutnya ada pembahasan mengenai Festival Film Indonesia atau FFI. Jadi Festival Film Indonesia sendiri merupakan ajang penghargaan film terbesar di dunia perfilman Indonesia. Oke. Jadi pada awalnya Festival Film Indonesia sendiri hadir dengan motivasi untuk memajukan industri perfilman Indonesia yang sebelumnya mengalami keterpurukan di tengah keberhasilan industri film luar negeri. Jadi sebelum adanya FFI, tepatnya pada pemerintahan sebelum periode 1970-an, industri perfilman Indonesia dihambat oleh pemerintahan untuk menghasilkan karya-karya kreatif filmnya karena pada saat itu, khususnya pada saat perfilman masih dibatasi oleh geraknya lembaga lekra, para tokoh perfilman tidak leluasa untuk membuat karya dikarenakan lembaga sensor film yang dikuasai oleh lekra melarang penayangan film-film tertentu. Jadi, para sinias atau pembuat film merasa terhambat dengan adanya kebijakan-kebijakan yang seperti itu, yang kemudian membuat para penonton-penonton Indonesia kemudian menjadi tidak terlalu tertarik untuk menonton film Indonesia karena adanya keterbatasan tersebut yang kemudian membuat film Indonesia tidak semenarik film-film luar negeri lainnya. Yang kemudian setelah periode pemerintahan tersebut berakhir, pemerintah yang selanjutnya kemudian mengupayakan bagaimana caranya agar warga-warga Indonesia dapat lebih mengapresiasi perfilman Indonesia dengan melakukan beberapa upaya seperti mengurangi dan bahkan melarang masuknya film asing, menaikkan antusiasme penonton untuk menonton film lokal, seperti membuat peraturan untuk mengurangi atau bahkan melarang masuknya film asing ke dalam negeri, dan juga salah satunya merupakan mengadakan Festival Film Indonesia atau FFI sebagai ajang penghargaan perfilman Indonesia atau perfilman lokal yang pada awalnya diupayakan oleh pemerintah dan lembaga perfilman yang kemudian didorong oleh tokoh-tokoh perfilman untuk mengembangkan industri perfilman melalui penyelenggaraan penghargaan terhadap industri perfilman itu sendiri.
Itulah latar belakang adanya FFI, latar belakang singkat. Jadi kemudian FFI sendiri kini telah puluhan tahun menjadi penyelenggara festival film di Indonesia dan telah menyeleksi ribuan film Indonesia untuk dijadikan nominasi penghargaan. Bahkan ada bukan beberapa lagi, sudah banyak sekali film yang kemudian masuk dalam nominasi penghargaan Festival Film Indonesia. Banyak di antara itu merupakan film blockbuster Indonesia. Jadi 2 di antara film blockbuster tersebut saya jadikan contoh dalam slide saya yang berikutnya, yaitu yang pertama ada film Jatuh Cinta Seperti di Film-Film yang ditayangkan pada tahun 2024. Jadi film ini kemudian memperoleh penghargaan film cerita panjang terbaik. Kemudian ada film Ada Apa Dengan Cinta yang pertama yang ditayangkan pada tahun 2002 yang memenangkan 3 nominasi, yaitu yang pertama adalah sutradara terbaik, aktris terbaik, dan penata musik terbaik. Jadi saya akan menjelaskan sedikit mengenai Akademi Citra FFI. Nah, Akademi Citra FFI merupakan penghargaan dan juga bentuk kontribusi para insan film yang pernah meraih Piala Citra. Nah, anggota Akademi Citra FFI ini adalah para peraih Piala Citra minimal 1 kali, masih terlibat aktif dalam produksi dan kegiatan perfilman hingga saat ini. Serta diutamakan yang sudah terdaftar pada salah satu asosiasi profesi perfilman. Nah, anggota Akademi Citra FFI ini berperan dalam menentukan nominasi sesuai kategori yang pernah diraih. Sejarah festival film di Indonesia dimulai pada tahun 1995. Festival Film Indonesia pertama kali dikenal sebagai Pekan Apresiasi Film Indonesia dan sempat beku selama 4 tahun. Karena pada saat itu banyak film asing atau film impor yang membuat penurunan film nasional secara drastis. Pada 1960, di Jakarta pada Februari, FFI kembali diadakan. Pada tahun 1966 dan 1967, FFI dilaksanakan di Jakarta pada bulan Agustus dan hanya memberikan penghargaan kepada sutradara terbaik dan pemeran utama pria dan wanita terbaik. Di tahun 1973, FFI mulai dilakukan secara teratur tanpa terjeda setiap tahunnya. Pada tahun 1974, festival film ini sempat mendapatkan saingan dari Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Jaya Seksi Film. Namun pada akhirnya, ajang penghargaan ini menjadi satu dengan FFI di tahun 1975. Memasuki tahun 1979, Departemen Penerangan Republik Indonesia mengambil alih FFI dan FPI, dan Piala Citra pun disahkan oleh Menteri Penerangan, yaitu Ali Murtopo. Penyelenggaraan FFI tidak hanya berpusat di kota Jakarta, melainkan berpindah-pindah kota. Di tahun 1992, FFI kembali terhenti karena produksi film nasional lagi-lagi mengalami penurunan. Setelah 12 tahun berlalu, akhirnya pada tahun 2004, FFI kembali diselenggarakan bersama dengan Piala Vidya. Indonesia mulai memproduksi film cukup banyak, sehingga tidak semua dapat ditayangkan di ajang penghargaan tersebut. Kembalinya FFI diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi terhadap pertumbuhan secara kualitas maupun kuantitas film Indonesia. Indonesia sendiri ikut meramaikan Festival Film Indonesia. FFI merupakan penghargaan tertinggi yang diselenggarakan industri film nasional. Pertama kali ini diadakan pada tahun 1995, kemudian diselenggarakan lagi pada 1960 dan 1967. Sebelum acara ini menjadi rutin sejak tahun 1973. Penghargaan ikonik di festival ini ialah Piala Citra yang menjadi simbol prestasi tertinggi perfilman di Indonesia. Program FFI mencakup peluncuran film hingga malam nominasi. Kategori penghargaan meliputi cerita panjang terbaik, sutradara terbaik, pemeran utama pria terbaik, dan wanita terbaik, penulis skenario asli ataupun adaptasi yang terbaik, hingga berbagai penghargaan teknis seperti sinematografi, visual effect, penyuntingan gambar, dan penataan suara. Dari kategori yang lain, film dokumenter, panjang dan pendek terbaik, serta penghargaan di bidang lainnya
yang mendukung perfilman di Indonesia. Kemudian Indonesia juga ada Festival Film Dokumenter atau FFD yang membahas isu-isu sosial melalui 6 program utama, yaitu kompetisi, perspektif retro, perspektif landscape, lokal karya, kritik film, serta doc talk dan public lecture. FFD sendiri menjadi ruang interaksi bagi pembuat film, dokumenter, akademisi, dan penonton melalui film-film dokumenter yang diakses secara langsung di situs resmi ffi.co.id. Lalu ada pula juga Jogja Netpark Asian Film Festival atau JAFF yang telah berlangsung sejak tahun 2006 di Yogyakarta sebagai festival film Asia pertama di Indonesia yang bertujuan memperkenalkan dan mengembangkan sinema di Asia Tengah, di tengah masyarakat Indonesia. Film festival ini juga menjadi wadah dari berbagai sektor mulai dari seni, budaya, hingga pariwisata, sekaligus bekerjasama dengan Network of the Promotion Asian Cinema atau Netpark. Organisasi ini sendiri juga mencakup lebih dari 30 negara. Nah, berikutnya kita akan membahas festival film internasional. Yang pertama ini ada Venice Film Festival yang didirikan pada 1932 yang menjadi film festival tertua di dunia. Ini diadakan di Pulau Lido, Venice, Italia. Penghargaan yang diberikan adalah Lion, Silver Lion, Golden Lion, Lion of the Future, dan Jaguar Glory yang diperuntukkan oleh Filmmaker Award. Yang kedua ada Sundance Film Festival, forum yang membahas tentang permasalahan dan teknologi yang mempengaruhi media dan film, didirikan pada 1978 di Amerika Serikat yang merupakan film festival terbesar di AS. Dalam pagelarannya ditampilkan film independen yang dibuat oleh film Amerika dan internasional. Kompetisi lainnya juga meliputi dokumenter film, film layar lebar, dan film layar pendek. Dan film pendek. Yang ketiga ada Cannes Film Festival yang dikenal akan eksklusivitasnya dan sejarah penayangan beberapa film terbaik sepanjang masa. Pagelaran ini mempunyai kategori penghargaan yang terkenal yang banyak dipublikasi oleh media, yaitu Palme d'Or, Grand Prix, Queen Palm, Camela d'Or, dan sebagainya. Yang keempat ada Toronto Film Festival. Ini adalah titik masuk film festival di Amerika Utara yang didirikan pada tahun 1976 oleh William Marshall, Henk van der Kolk, dan Dusty Cole. Penghargaan ini diberikan pada People's Choice dan penghargaan yang diberikan adalah People's Choice dan film fitur terbaik Kanada. Yang terakhir ada Hong Kong Film Festival yang didirikan pada tahun 1977 dan menjadi organisasi independen dan amal di tahun 2005. Setiap tahunnya Hong Kong Film Festival mengadakan berbagai penghargaan dan kompetisi yang bertujuan untuk mengakui karya pembuatan film-film seperti kompetisi dagang Asia, penghargaan kemanusiaan untuk dokumenter, kompetisi film pendek gelombang segar, dan yang lainnya. Tak hanya itu, film festival ini juga turut menyelenggarakan seminar, pameran, pesta, dan konversi. Nah, sekian dari kelompok kami, kelompok 7, tentang monetisasi dan festival film. Terima kasih.